Hello everyone, let me introduce myself first. My name is Jamie Regina Brusumiring. I study at Medan State University or UNIMED, majoring in History Education. My class in AB Regular 2021 with name 3213121028. The reason I made this video to complete an assessment from my lecturer Ma'am Najwa to present my CBR. So, let's get started. Nah, sebelumnya tadi saya sudah memperkenalkan diri saya menggunakan bahasa Inggris. Di sini saya akan menggunakan lagi bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, untuk CBR ini saya menggunakan buku Homo Deus: A Brief History of Tomorrow karya Yuval Noah Harari. Dalam buku Homo Deus ini terdapat 3 part. Pada part pertama ada berjudul Homo Sapiens Conquered the World. Part kedua, Homo Sapiens Giving Meaning to the World. Pada part ketiga ada Homo Sapiens Lost Control. Nah, masuklah kita pada bab 1 pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini terdapat rasionalisasi pentingnya CBR, tujuan CBR, manfaat CBR, dan juga identitas buku. Melakukan critical book report pada suatu buku sangat penting untuk dilakukan. Dari kegiatan inilah kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu buku. Dari mengkritik inilah juga kita jadi mendapatkan informasi yang kompeten dengan cara menggabungkan informasi dari buku yang lainnya. Nah, adapun tujuan dari CBR itu, kita mampu mengkritik satu topik dalam buku Homo Deus ini, menambah wawasan agar dapat memahami suatu isi buku, meningkatkan motivasi pembaca dalam mengenal lebih jauh isi dalam buku Homo Deus, serta menguatkan pemahaman pembaca mengenai pentingnya membaca dan mengetahui isi buku. Adapun manfaat dari CBR, untuk menambah wawasan tentang buku Homo Deus, melatih kemampuan menulis dan mengkritis suatu buku, dan menumbuhkan pola pikir kreatif dan membandingkan suatu buku. Nah, identitas buku dari buku Homo Deus ini, judul buku berjudul Homo Deus: A Brief History of Tomorrow. Pengarangnya adalah Yuval Noah Harari, penerbit by Vintage di kota London pada tahun 2017 dengan ISBN 978 178 470 393 dan 6. Nah, jumlah halaman dari buku Homo Deus ini ada 528 halaman. Setelah itu, masuklah kita pada bab 2, ringkasan isi buku. Tadi sudah saya jelaskan, buku Homo Deus ini memiliki 3 part. Pada part pertama ada Homo Sapiens Conquered the World, atau dalam bahasa Indonesianya Homo Sapiens menaklukkan dunia. Dalam pemahaman saya yang telah saya baca dari buku ini, dapat saya ambil bahwa pada bagian pertama buku ini membahas tentang hubungan antara sapiens dan hewan lainnya, dalam upaya untuk memahami keistimewaan manusia di bidang spesies lainnya. Jika sering menyaksikan saluran National Geographic, film Disney, atau buku dongeng, kita dengan mudah berpikir bahwa planet bumi ini dihuni terutama oleh singa, serigala, dan harimau yang menjadi tandingan setara dengan manusia. Namun dalam realitas sudah tidak ada lagi yang begitu. Dunia dihuni terutama oleh manusia dan binatang peliharaannya. Sejak kemunculan kehidupan, sekitar 4 miliar tahun lalu, belum pernah ada satupun yang spesies yang mengubah ekologi global sendirian. Meskipun sudah banyak revolusi ekologis dan peristiwa-peristiwa kepunahan massal, pemicunya bukan aksi kadalustimewa, kelelawar, ataupun jamur, melainkan ulah-ulah kekuatan alam dahsyat seperti perubahan iklim, gerakan lempeng tektonik, letupan gunung berapi, dan tabrakan asteroid. Manusia mulai menyadari segala sesuatu sebagai sebuah algoritma. Algoritma sendiri merupakan rangkaian kode yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Misalnya, jika ingin membuat kue, maka algoritmanya memerlukan rangkaian langkah-langkah seperti mencampur bahan, mengaduk, mencetak, dan memanggang. Dunia kemudian dianggap sebagai sebuah algoritma yang bisa dikuasai manusia dengan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menaklukkannya. Manusia dengan segala kemajuan ilmu pengetahuannya kemudian menjadi sombong dan mendominasi dunia. Bahkan, seperti yang digambarkan penulis, manusia saat ini merasa adidaya dibanding Tuhan. Ketika doa dan puji-puji dianggap belum tentu memberikan secara nyata, berwujud, atau material apa yang diinginkan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi menjanjikan suatu kepastian hasil terlepas dampaknya terhadap dunia. Penulis juga mengambarkan pengembangan senjata biologis dan senjata data yang dikembangkan untuk mengontrol dunia. Konspirasi atau bukan, Harari menjabarkan logika persenjataan ini secara masuk akal. Pada part 2 ada Homo Sapiens Give Meaning the World, atau dalam bahasa Indonesianya Homo Sapiens memberi makna bagi dunia.
Pada bagian 2 buku ini, menelaah kembali dunia yang diciptakan Homo sapien, apa saja yang membawa kita ke persimpangan jalan saat ini. Bagaimana dalam keyakinan menjadi percaya bahwa alam semesta berputar di sekitar manusia dan manusia. Humanisme atau manusia menyembah manusia lain, menjadi pokok pembahasan dalam bagian ini. Dunia sebenarnya tidak memiliki makna. Manusialah yang memberikan makna sehingga kita ada di dunia dan yang kita kenal saat ini. Satu analogi ketika Harari si penulis menyamakan Firaun dengan Elvis Presley. Bagaimana manusia dulu memuja Firaun sebagai Tuhan, melakukan apa yang disuruh olehnya, bahkan memujanya ketika dia wafat. Pemujaan berlebihan manusia terhadap manusia lain memberikan makna tertentu bagi si pemuja. Bahkan aktivitas hidup dan pilihan-pilihan manusia itu ditentukan oleh Tuhannya. Ternyata, ribuan tahun setelah Firaun, manusia masih melakukan hal yang kurang lebih sama dengan pemujaan terhadap, misalnya, bintang pop, idola, atau tokoh politik kesayangan. Teknologi dan media sosial saat ini bahkan memungkinkan manusia untuk mengikuti gerak-gerik idolanya tiap saat. Dan kecenderungan pemujaan dan pemaknaan terhadap idola mereka pun meningkat sering aktivitas pemujaan tersebut. Pada bagian kedua buku ini, saya beberapa kali merasa tidak nyaman ketika Harari si penulis membahas tentang agama. Bagaimana agama itu hanyalah sebuah fiksi yang dipercaya orang banyak, sehingga menjadi penuntun hidup. Walaupun manfaat agama menurutnya tidak dapat dirasakan secara real. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, kapitalisme, dan materialisme yang dianggap bisa menyelesaikan masalah secara nyata, menurut penulis. Bagaimana antibiotik dapat lebih nyata menyembuhkan manusia jika dibandingkan dengan doa. Analoginya terus terang mengganggu untuk saya. Kebijaksanaan itu diperlukan ketika membaca pernyataan-pernyataan kontroversial dalam buku ini, menurut saya. Pada bagian ketiga ada Homo sapien lost control, atau dalam bahasa Indonesianya ada Homo sapien kehilangan kendali. Nah, pada bagian ketiga dari buku ini menelaah kembali hal-hal yang akan terjadi di awal abad ke-21 berdasarkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang umat manusia dan keyakinan manusia. Semuanya akan menggambarkan keadaan kita saat ini dan kemungkinan di masa depan. Bagaimana pencarian untuk keabadian, kebahagiaan, dan keilahian. Sebenarnya sudah bisa diduga ketika manusia memilih mengedepankan teknologi dan mengesampingkan norma dan etika, maka kekacauanlah yang akan terjadi. Bagian ini memberikan gambaran Harari si penulis tentang bagaimana kiranya kekacauan dan hilangnya kendali itu bisa terjadi. Kedokteran abad ke-20 bertujuan untuk menyembuhkan orang sakit, sedangkan kedokteran abad ke-21 bertujuan untuk memperbarui orang sehat. Anda sebagai orang tua bisa saja memiliki prinsip dan menolak memberikan, misalnya suplemen untuk membuat anak Anda menjadi lebih pintar bahkan jenius. Namun, apa yang terjadi ketika anak-anak lain menjadi jenius karena diberikan suplemen itu dan anak Anda tertinggal? Masihkah Anda akan berprinsip yang sama? Buku ini menjabarkan bahwa gambaran hipotesis tersebut mungkin tidak lama lagi bisa terjadi di dunia kita sekarang. Intinya, manusia berlomba-lomba menjadi yang terbaik, terhebat, teratas, terdepan, bagaimanapun caranya. Selain pembaruan terhadap manusia, teknologi juga memberikan kemungkinan tak terbatas pada pengembangan artificial intelligence atau AI. AI digambarkan sebagai pedang bermata dua. Manusia diharapkan untuk tetap bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu. Namun, dari hari ke hari, hal ini akan terasa makin sulit untuk dilakukan. Di saat manusia makin terlena karena kemudahan teknologi, robot sedang belajar. Apa yang dipelajari? Tidaklah data yang kita berikan kepada komputer, tablet, smartphone yang secara global terhubung melalui keajaiban internet. Algoritma individu unik yang membuat kita menjadi bebas untuk diakses siapapun, sadar tidak sadar, suka maupun tidak. Akhir buku ini menjabarkan ramalan penulis bahwa manusia sedang menuju kehancurannya sendiri. Manusialah yang akan menjadi sumber kehancuran manusia. Tentunya, seperti sifat ramalan, kebenaran ramalan ini ditentukan oleh sikap manusia saat ini. Masuklah kita pada bab 3, yaitu pembahasan yang membahas tentang kelebihan dan kekurangan buku Homo Deus, A Brief History of Tomorrow. Nah, pada kelebihannya, bagi saya desain cover buku ini cukup menarik karena terlihat sederhana tapi terkesan elegan. Dominasi warna hitam dengan tambahan warna putih dan merah membuat desain ini sangat elegan. Dan juga buku dilengkapi dengan ISBN. Buku ini juga memiliki gambar-gambar yang mendukung minat baca. Penulis pun memiliki kemampuan yang luas untuk membuka topik bahasan Homo Deus. Narasinya mengiring arah pikiran kita, tak jarang diakhiri dengan kalimat pertanyaan untuk memancing lebih banyak lagi rasa keingintahuan dan fokus yang mendalam. Narasinya cukup luas dan kadang lucu, analoginya juga cerdas. Selain fakta ilmiah,
Penulis juga mengaitkan pemaparan yang sukar dibantah dengan berbagai sudut pandang sebuah paham atau religi. Secara psikologi, kita pun seakan selalu diberi jawaban yang argumentatif oleh penulis atas keraguan kita pada topik-topik yang dibahas. Bagian terbaik dari buku ini adalah kita selalu diajak untuk berpikir dan merenung tentang berbagai hal penting dalam sejarah dan masa depan umat manusia. Untuk kekurangan buku ini, mungkin kekurangannya buku ini menggunakan bahasa Inggris sehingga pembaca harus menerjemahkan terlebih dahulu seluruh isi buku sebelum membacanya. Dan pembahasan dari buku ini memang cukup cenderung menarik, namun memiliki bahasa yang rancu sehingga terkadang menyulitkan pembaca untuk memahami lebih dalam isi dari buku ini. Dan masuklah kita pada bab terakhir, yaitu bab 4 penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan yang saya berikan adalah apa yang disampaikan penulis menyadarkan kita akan kemungkinan masa depan umat manusia. Hal-hal yang tak masuk akal perlahan terasa mungkin untuk jadi kenyataan. 3 hal penting yang dibahas penulis dalam buku Homo Deus adalah humanisme, kekuatan data, dan manusia super. Buku Homo Deus: A Brief History of Tomorrow menguji kemungkinan masa depan Homo sapiens. Buku ini menguraikan bahwa di masa depan, umat manusia cenderung melakukan upaya signitif untuk mendapatkan kebahagiaan, keabadian, dan kekuatan seperti Tuhan atau manusia super. Nah, saran saya ketika membaca buku ini masih sama dengan saran saya ketika membaca dan meringkas Sapien. Do not take everything too seriously. Jangan mengambil semuanya terlalu serius. Bagaimanapun, sebuah cerita juga tergantung dari siapa yang menceritakannya. Homo Deus hanyalah sebuah cerita yang sama seperti cerita lain, memerlukan kebijaksanaan ketika membacanya. Sekian presentasi dari Critical Book Report, buku Homo Deus: A Brief History of Tomorrow dari saya, Jamie Maregina. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.